Baik Mas Barata, terima kasih sekali waktunya. Kita ini diberikan kesempatan buat main sini. Nah, yang pertama Mas Barata, ini diceritakan dulu bagaimana awalnya itu akhirnya terjun ke dunia jamur itu tahun berapa, awalnya gimana begitu, monggo. Dulu saya berawal tuh usaha ini di tahun 2014. Ya. Saya mencoba usaha itu jamur ini dengan modal seadanya waktu itu, saat itu. Malah bahkan dulu awal usaha ini saya tuh tidak punya kumbung, nggak punya apa, tapi saya jualan jamur. Gitu, jadi just jualan jamur itu gara-garanya ketika Hotel Aston itu minta jamur, nyari jamur, dia kebingungan. Nah, kemudian dengan modal 2 kilo waktu itu, saat itu 2 kilo, saya beli di petani itu 2 kilo, saya jual ke hotel tersebut 2 kilo dengan keuntungan 6.000. Jadi waktu itu awal itu saya jalanin itu selama 3 bulan. Dari kafe, terus dari rumah makan, terus dari waktu angkringan, semua itu tahu kalau saya tuh ngirim ke hotel tersebut. Akhirnya saya coba budidaya sedikit, terus akhirnya kebutuhan saya waktu itu sampai hanya 10-15 kilo itu saya masih budidaya. Terus akhirnya kesini-sini saya butuh 20 kilo, 25 kilo, 30 kilo. Akhirnya saya kebingungan. Nah, waktu pas itu saya kebingungan, akhirnya saya baru berpikiran, kenapa nggak tetangga-tetangga saya misalnya saya suruh budidaya gitu. Nah, terus dari situ saya bermitra dengan mitra-mitra saya, tetapi kebutuhan saya semakin meningkat terus. Saya kepikiran semakin banyak saya mitra saya, terus saya overload gimana gitu kan. Nah, waktu itu akhirnya saya tampilkan OJK. Saya tampilkan OJK, sebetulnya awalnya OJK itu hanya untuk ketika saya overload aja saya produksi. Soalnya apa? Kalau dibuat OJK itu keripik ya Mas ya. Jadi ketika saya buat keripik itu tahan sampai 4-5 bulan. Jadi ketika itu hanya keripik. Tapi ternyata ketika saya OJK saya cari penyakit. Maksudnya cari penyakit? OJK-nya jalan. malah jadi, laku gitu. Nah, akhirnya saya kesini malah saya tambah kekurangan jamur. Ada beberapa mitra saya itu akhirnya dia membangun kumbung besar gitu. Jadi bahkan lebih besar dari tempat saya itu ada. Iya, ini wajar kalau itu mitranya. Mungkin di sisi mitra kan dia hanya ingin membudidaya, tidak mau pusing-pusing untuk urusan marketing kan gitu. Nah, kita lanjut Mas, di dalam itu kan ada kumbung, kemudian ada proses produksi backlog. Ya kita pindah ke dalam gitu. Boleh, sekalian mau lihat begitu. Boleh, monggo, silakan. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Kita lanjut lagi. Tadi kan cerita awalnya kan dari usaha dagangnya saja ya, jual beli saja. Kemudian berkembang akhirnya bikin. Nah, untuk yang ini kan berarti ada proses pembuatan backlog. Iya. Ini dimulainya akhirnya memutuskan untuk bikin backlog itu di tahun berapa? Saya waktu itu di tahun 2016. Jadi dulu saya beli backlognya beli. Iya. Waktu itu kapasitas uang saya 3.000 ya. 3.000 backlog. Nah, saya beli waktu itu pesan 3.000, tapi yang dikirim hanya 2.000. Nah, ketika saya dikirim 2.000 itu, saya kepikiran, kan berarti ada 1.000 backlog, sisa uang 1.000 backlog itu. Saya waktu itu kepikiran, gimana caranya dengan uang 1.000 backlog ini, tapi tidak jadi 1.000 backlog, tapi jadi 10.000 backlog. Nah, akhirnya kalau di YouTube itu kan banyak tentang pelajaran bikin pembuatan backlog ya. Tapi saya waktu itu saat itu nggak mau. Saya pengen ikut orang yang memang benar-benar mau ngajarin saya. Jadi saya kemarin nyari di Karanganyar, nyari di Madiun, nyari ini. Akhirnya saya ketemu ada satu orang ya di Madiun juga. Nah, dia juga buka pelatihan.
memang berbayar, Ya. tapi hasilnya memuaskan gitu loh, hasilnya memuaskan. Nah, waktu itu saya belajar dan saya malah tahu akhirnya memang di YouTube banyak, tapi ada satu poin yang nggak dibuka. Nah, itu gitu loh. Nah, akhirnya itu yang memotivasi saya akhirnya ya memang ini harus saya lakukan. Nah, itu baru saya mulai untuk Bikin backlognya itu. Nah, ini untuk di proses produksi backlognya ini. Ini di sini agak ke sini aja Mas, yang ini Mas. Ya. Ini yang nyetim. Ya. Nyetim di steam, di steril ya, disterilkan. Ya. Jadi maksudnya disterilkan kan kalau awal itu kan hanya serbuk kayu ya, serbuk kayu. Terus yang dia kan mungkin di sini ada bakterinya, kuman apa. Nah, ini di steam ini disterilkan ini maksudnya tujuannya agar bakteri atau kuman yang mengganggu miselium untuk bertumbuh berkembang merambat di sini. Jadi dia butuh disterilkan. Nah, sterilkannya ini sekitar 4 sampai 5 jam. Oh, dipanaskan 4 sampai 5 jam. Diuap. Jadi ini plastik ini untuk nutupin uapnya, jadi biar nggak keluar. Iya. Nah, terus kita lapisi sama sarung. Iya. Maksudnya tujuan sama sarung ini apa? Biar plastik ini ketika dia melembung, batasnya di sarung ini, jadi dia nggak akan meledak. Oh. Gitu. Nah, terus ember air itu fungsinya buat apa itu? Kalau ember air ini fungsinya untuk ngerendam ini ya, gas ya. Oh, gasnya direndam? Gasnya direndam. Agar apa? Biar dia itu tidak beku. Wah, bisa jadi beku juga ternyata. Dia tidak mengkristal di dalamnya itu loh. Nah, jadi kalau ketika kasih air itu bisa apinya gasnya keluar tuh bisa maksimal habisnya. Oh, iya. Gitu. Nah, ini segini ini muat berapa backlog? Ini kurang lebih 160. Oh, satu drum 160 backlog. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 800 ini? 800 kali steam kita. Wah. Jadi ini satu hari berarti ya? Satu hari. Jadi kita biasanya nyetim pagi kita produksi lognya, ngepres lognya, dipres dulu. Terus malam kita malamnya di steam. Pagi sudah ready ya? Sudah. Nah, terus habis ini turun nanti langsung dibibitin, inokulasi gitu. Oh, jadi pemasangan bibitnya setelah ini bersih? Ya, sudah selesai. Nanti ada di belakang itu juga yang siap untuk dibibitin. Oh, iya. Ini jadi alat apa ini, Mas? Ini mixer. Jadi memixing serbuknya, serbuk kayu. Oh. Jadi kita mixing di sini. Iya. Kita mixing di sini, terus kita kita pakai katul, terus pakai kapur, terus pakai jagung, terus air. Jadi airnya kita langsung dari sini. Ini saya masih pakai drum. Oh, pakai jadi drum. Ini drum pertama kali. Ini drum. Jadi pada saat itu, saat saya membangun usaha ini mixer waktu itu harganya masih di atas 10 juta. Tapi saya bikin sendiri. Jadi dulu ini waktu saya proses buat ini itu saya pertama kali beli besinya dulu. Oh, jadi ini bikin sendiri nih? Bikin sendiri, saya beli besinya dulu. Punya uang itu beli 2, beli 3. Nah, terus akhirnya beli drumnya. Nah, dulu pakai diesel. Jadi beli diesel yang bekas ya. Tapi ini udah pakai dinamo. Selanjutnya setelah dari mixing, terus kita fermentasi di sini. Ini berapa lama di sini? Ini kita 1 hari. 1 hari. Nah, ini sisaan kemarin ini. Jadi waktu pas kepres itu waktunya udah nggak nuntut, akhirnya disisain ini mungkin diterusin besok sedikit ini kita terusin besok. Atau mungkin biasanya sama mas saya yang tadi itu tambahin lagi nanti sore. Loh, ini di sini berapa lama? 1 hari. 1 hari saja. 1 hari. Loh, mixingnya tadi itu prosesnya berapa lama sih di mixingnya?
Di mixing itu kalau untuk 800 itu ya sekitar 2 jam lah, 2 jam 3 jam itu. Nah, terus ini habis kita fermentasi ini baru kita press. Oh, pakai mesin press yang di belakang ini itu. mesin pressnya ini. Wah, kita lihat ke mesin pressnya. Nah, kalau ini mesin pressnya, saya ngerasa mesin paling cocok ini. Soalnya apa? Ini kerja sendiri juga bisa. Oh, kerja iya. sendiri, terus per menit, 1 menit itu bisa 7 sampai 8 bedlock. Oh, Sekali nge-prep. Iya. Per menitnya. Wow, Per menitnya iya. gitu. Jadi, terus yang paling saya seneng apa? Sendirian bisa. Oh. Jadi waktu temen yang kerja di sini, Ya. dia waktu pas press ini ya sendirian cukup. Jadi sehari itu dia bisa 800, 700, 800 sehari Iya. bisa. Jadi 1000 backlog pun itu nggak ada masalah kan gitu. Nggak ada. Jadi bisa dikerjakan sendiri. Bisa. Ya satu kalau orang. misalnya 2 orang gitu, Ya. malah tambah banyak Tambah lagi lagi, ya. sebetulnya. Oke. Gitu. Ini Nah, kan terus setelah dari sini. dari sini tadi kita steam. Oh, di steam itu tadi, ya. Kita steam selama 4 jam. 4 tadi ya? sampai 5 jam itu. Nah, udah habis di steam, terus kita tunggu sampai dingin. Oh, itu masih hangat tadi. Jadi ya? hangat. Nanti ini biasanya udah dibuka. Terus nanti mungkin agak siang itu udah dingin, Ya. kita turunin. Terus ini kan sudah di press, steam sudah di steam ke tempat bibit. tempat bibit. Oke, siap. Oke. Kita lanjutkan ke tempat bibit. Wah. Nah, ini yang kita gunakan ini bibitnya gabah. Oh, ini gabah. Gabah ini hanya sebagai media aja. Jadi media ketika miselium ini dia mau nempel di situ gitu loh. Tapi banyak juga orang-orang yang ya seperti orang-orang yang pas ke sini, loh ternyata bibitnya ini bibit gabah tuh. Oh, gabahku banyak di rumah, padahal bukan. Ini gabah ini hanya sebagai media aja gitu. Ini harus kita sterilkan gitu loh, sterilkan. Iya, jamur ini sangat harus butuh steril ya? Harus benar-benar butuh steril. Oh, itu tinggal tutupnya dibuka. Tutup dibuka. Ini karena udah steril semua. Terus kita siapkan. Ini udah steril dan dingin itu tadi ya? Ya kurang. Insya Allah seperti ini sudah cukup lah. Oh, sebanyak itu. Terus ditutup lagi nanti? Nanti iya ditutup lagi. Caranya gini, jadi ini kan miselium. Iya. Ketika di sini dia kan akan merambat. Iya. Dan miselium itu makanan utamanya serbuk kayu. Serbuk kayu. Nah, Iya. dia makanan utamanya. Jadi ketika dia ngerambat terus ke sini sampai penuh, Iya. akhirnya dia kan bingung. Iya. Dia mau merambat di media mana lagi, soalnya ini udah penuh. Iya. Nah, akhirnya kita buka ini. Kita buka, kita ada lubang, ada lubangnya, ada oksigen dari luar. Iya. Nah, miselium ini keluar. Harapannya miselium itu di luar ini ada media lagi yang bisa dia rambatkan gitu loh. Dia makanan untuk mencari makanannya itu. Tapi ternyata tidak ada. Nah, ketika tidak ada itu akhirnya dia menumbuh berbentuk jamur itu. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan Mas Barata untuk yang produk jadinya ini. Ini ya oalah jamur crispy. Ini ceritanya gimana kok mereknya jadi OJK ini, Otoritas Jasa Keuangan gitu kan? Iya. Jadi saya tuh selalu bikin merek itu bukan merek asal merek aja. Jadi banyak teman-teman juga merek itu ada nama anaknya atau ada suami istri jadiin satu gitu kan. Tapi memang ada sesuatu yang bikin menarik seseorang.
Iya. Jadi kemarin ini juga merek ini saya nyarinya itu sekitar hampir 3-4 bulan mungkin ini nyari. Jadi nyari merek ini. Jadi saya ketika saya mau ngasih merek ini saya bingung. Apa yang bikin orang menarik gitu loh. Yeah. Nah, waktu itu pada suatu saat saya ke bank, saya lihat tulisan OJK. Yeah. Jadi JK ini kayaknya wes jamur crispy pas. Yeah. Nah, O-nya itu sebetulnya sampai lama itu nggak ketemu. O-nya ini apa? Jadi pernah saya buat on jamur crispy, olahan jamur crispy, oke jamur crispy itu pernah. Tapi terus ketika saya tanya, teman-teman itu selalu ngomong, oh walah jamur crispy, oh walah jamur crispy. Tadi jenengan sampaikan bahwa OJK di bank-bank itu kan banyak. Ada nggak sih? Ini cuman memastikan saja. Ketika memberi nama dengan sesuatu yang sudah familiar itu apakah memberikan keuntungan? Ya, itu jelas memberi keuntungan. Jadi ketika orang menyebutkan OJK, OJK itu arahnya ke bank, tapi ternyata bisa juga OJK itu arahnya ke jamur crispy gitu. Jadi akhirnya orang udah terbiasa menyebut OJK, itu sudah terbiasa. Jadi untuk usaha jamur yang ditekuni oleh Mas Barata ini dari hulu sampai hilir menariknya. Dari proses pembuatan backlog, jadi produksi backlog sampai dengan produksi makanan jadi seperti ini. Ini menarik sekali. Ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman kalau mau gabung juga bisa berjejaring dengan Mas Barata juga. Jadi nanti buat warga Taniling yang ingin berbagi lagi atau bertanya bisa ditulis di kolom komentar atau juga nanti bisa kontak langsung. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV. Dan terima kasih Mas Barata atas waktunya. Sama-sama sudah hadir di sini juga. Sukses selalu untuk usahanya. Amin. Jadi nanti teman-teman petani jamur juga bisa terbantu dengan video ini. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati. Jadi kalau saya coba mengkalkulasi tadi, kalau 1 ton 12 kali 1 ton berarti 1.200.000 ya? Ya. Salah nggak sih? Betul. Jadi kalau omset dari penjualan jamur belum backlog itu sudah 36 juta lah. Iya. Nah, omset dari penjualan jamurnya saja. Backlognya belum.